Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih di rumah dan juga yang ada di kantor? Bertemu kembali dengan Miss Tina nih di sini di acara Bincang Sehat Islami. Nah, hari ini Miss Tina akan tetap bersama dengan Dokter Yane nih, sudah datang di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Dokter Yane juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya untuk bersama-sama kita selama beberapa menit ke depan. Baik sahabat Assalam dan juga sahabat Islami semua, sudah tidak sabar nih dengan tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah etika makan dan minum dalam Islam. Seperti apa sih contohnya? Apakah boleh kita meniup makanan sebelum kita makan? Apakah boleh kita makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri? Atau kita boleh nggak ya makan dengan secara terburu-buru? Mari kita temukan jawabannya di kegiatan kita pada hari ini, Bincang Sehat Islami bersama Dokter Yane. Kita sapa terlebih dahulu ya Dokter Yanenya. Assalamualaikum Dokter Yane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Dokter Yane hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, selalu dalam keadaan sangat semangat sekali ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, Dokter Yane nih kita mau membicarakan mengenai etika makan minum dalam Islam. Ada beberapa hal yang sudah kita praktekkan sehari-hari, namun ternyata keliru. Nah, kita mau cari tahu nih dokter. Yang pertama dari dokter sendiri nih, etika makan itu sebenarnya yang bagus dan menurut Islam itu betul, itu yang seperti apa sih dok? Iya, bagus sekali Miss Tina. Jadi kita uraikan dulu bahwa makan dan minum adalah sebuah nikmat yang luar biasa ya. Maka oleh dari itu sebelum kita makan minum ya paling tidak kita bersuci dulu. Kita tahu Allah paling menyukai orang yang bertobat dan bersuci ya. Di beberapa ini. Nah, artinya bersuci itu apa? Ya itu bersuci itu pertama kali itu dengan membasuh tangan ya, seperti itu misalnya membasuh tangannya secara bersih seperti itu. Nah, membasuh tangannya seperti apa? Kalau di medis atau WHO itu ada 6 sampai 8 cara. Wow. Oke. Itu diajarkan mungkin di TK ya? Sudah, kalau di TK mungkin lebih tepatnya protokol kesehatan kita menggunakan cuci tangan pakai sabun dong. Oke, iya. Betul. Berapa langkah itu? 6 langkah ya? 6 langkah. Oke, iya. Boleh dipraktekkan ya? Hayu, bareng-bareng tuh kita praktekkan. Iya, jadi pertama kan kita cuci tangan itu adalah ketika makan bersuci, yaitu membasuh tangan. Ambil dulu sabunnya, betul? Kemudian basuh telapak tangan. Ya. Setelah telapak tangan apa? Punggung tangan. Lalu punggung tangan. Ya, kemudian jempol. Ya, ini gerakan ketiga jempol. Kemudian dari jempol apa? Sela-sela jari. Ya. Keberapa ini? 4 ya? 4. Kemudian kuku kanan kiri. Ya, kemudian terakhir pergelangan tangan. Jadi keseluruhan ya dok ya. Betul sekali. Jadi keseluruhan kurang lebih 6 sampai 8 tahap cuci tangan kalau di kedokteran atau secara medis ya. Betul. Agar paling tidak 99% bakteri dan mikroorganisme mati. Ya Mistina ya, itu yang cara pertama, itu etika makan dalam Islam, bersuci di bagian medis atau kedokteran yaitu dengan membasuh tangan pertama kali ya. Nah, kalau dari medis tadi sudah mencuci tangan nih. Kalau dari segi kedokteran timur atau secara Islami seperti apa? Mengapa kita harus cuci tangan gitu dok sebelum kita makan? Iya betul. Tadi sudah ini sedikit bahwa tadinya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi mensucikan diri adalah hal yang sangat baik dan disukai Allah. Kemudian bersuci adalah sebagian dari iman. Ya, jadi bukan bersih sebagian dari iman ya. Ternyata bersuci adalah sebagian dari iman ya. Bersuci yang pertama kali dilakukan yaitu baik berwudu maupun di keseharian yaitu dengan membasuh tangan pertama kali, betul? Betul. Ya, itu Mistina. Oke. Dok nih, perihal kita sedang makan nih. Kalau di film-film barat atau mungkin di Indonesia juga ada beberapa yang mencontohkan itu makannya buru-buru sambil berdiri gitu ya dok. Sebenarnya untuk dampaknya itu seperti apa sih dok ketika kita makan sambil berdiri itu? Iya, oke.
Oke, jadi berdiri. Ya sebelum kita makan berdiri mungkin tadi yang pertama sudah cuci tangan. Sebelum kita makan, yang kedua kita berdoa dulu ya. Oh iya betul, betul. Ya pasti diajarkan. Jadi setiap ada rezeki di hadapan kita berdoa yaitu Allahumma barik lana ya Allah berkahilah makanan ini, betul. Dengan kita berdoa kembali lagi kemarin pada saat pertemuan minggu lalu bahwa dengan berdoa kita ada hormon yang keluar tuh, Mistina. Ingat, masih ingat apa? Masih ingat dong. Hormon untuk berdoa dulu hormon serotonin ya, di mana serotonin itu adalah penyeimbang segala hormon. Ya, Mistina ya, penyeimbang segala hormon, dan kita berdoa di depan rezeki kita, insya Allah yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita juga dalam keadaan tenang dan sehat. Ya. Gitu. Itu tadi kedua baca doa, dan sebelum makan yaitu kita ucapkan basmalah tetap ya. Jadi basmalah bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih Maha Penyayang, yaitu menghasilkan apa? Kalau kita mau makan dengan kasih sayang itu ada hormon yang lain, betul, yaitu hormon oksitosin. Jadi kita bahagia dan cinta terhadap makanan yang diberikan oleh Allah ya, dan semata-mata makan mengharapkan kasih sayang dari Allah, betul. Nah kemudian tadi menyinggung tadi nih makan yang sambil berdiri dok, gimana dok? Betul. Boleh nggak sih dok kalau makan sambil berdiri? Nah sekarang kalau ditinjau di secara Al-Quran As-Sunnah ternyata dianjurkan kita makan dalam keadaan duduk. Oke. Ya, ternyata kenapa sih harus duduk? Ternyata pada saat kita berdiri, seperti tadi pertanyaan Mistina, itu berhubungan dengan tekanan dan gravitasi, betul? Gravitasi. Dimana pada saat kita makan berdiri itu ada hubungan gravitasi tubuh dan tekanan. Maka penyerapan nutrisinya tidak sempurna. Kemudian makanan pun tidak sampai liver, sampai ke hati, ya. Sedangkan hati itu mempunyai fungsi yang luar biasa untuk tubuh kita. Nah, artinya berhubungan dengan tekanan. Jika ini berlangsung lama nih, misalnya pasti ada efek dampak buruknya bagi kesehatan tentunya ya. Seperti itu kan penyerapannya nggak sempurna tadi ya. Iya, karena ada tekanan dan gravitasi ya. Ya, jadi betul. Disarankan untuk etika makan nih dalam Islami berarti harus sambil duduk ya dok ya. Betul. Siap nih. Nah ini juga banyak kan makanan itu katanya kalau dimakan dingin itu nggak enak ya dok ya. Jadi enak itu anget atau enggak panas-panas gitu ya. Nah ini kan biasanya kalau sedang makan dengan makanannya agak panas itu kan kita biasanya tiup tuh dok ya, sebelum kita makan. Nah apakah betul dok meniup makanan sebelum kita makan itu tidak baik dan memberikan dampak negatif dok? Ya. Jadi pada saat kita makan, terutama kan kalau masak tuh pasti panas ya makanannya. Terus makanan-makanan di tempat restoran lain juga pasti dalam keadaan panas seperti itu ya. Betul. Nah otomatis kita pengen niup dong ya gitu. Karena pengen cepet-cepet makan gitu ya dok. Betul sekali. Pertama pada saat kita meniup itu, pada saat kita menarik nafas kita mengambil oksigen nih, betul? Ya. Pada saat kita membuang nafas, baik melalui hidung maupun mulut, ada gas lain yang dikeluarkan. Selain karbon dioksida, dia juga mengeluarkan karbon monoksida. Betul? Nah, pada saat kita tiup makanan itu, terutama yang mengandung air, air itu kan H2O ya, H2O, bertemu dengan gas yang dikeluarkan dari mulut kita, betul? CO2 itu dioksida atau ya CO2 gitu. Akhirnya dia akan berubah molekulnya. Molekul senyawa kimianya menjadi asam peroksida ya kalau gitu ya, seperti itu. Malah meracuni ya dok ya? Ya betul sekali. Jadi akhirnya mempunyai kadar racun dua, satu karbon monoksida tadi, kedua adalah karbon asam dari penggabungan dari hidrogen dan penggabungan dari air dan gas dioksida tadi, CO2 tadi ya, jadi gitu. Peroksida tadi ya. Betul, jadi seperti itu. Jadi otomatis ada racun ke tubuh kita dua-duanya kan gitu, masuk ke tubuh kita. Nah itu menjadi berubah makanannya, bukannya menjadi vitamin malah menjadi racun ke dalam tubuh kita ya. Jadi kandungannya tadi sebenarnya sudah bagus tuh makanannya, ketika kita tiup malah menjadikan kandungannya itu tidak mempunyai kandungan yang bagus nih untuk kita, ternyata sahabat Assalam dan juga sahabat Islami. Nah ini salah satu yang harus kita hindari, yaitu dengan meniup makanan sebelum kita makan gitu ya. Betul sekali. Nah apakah ada lagi nih dok hal-hal yang harus kita hindari ketika kita makan dok?
ada lagi nggak dok selain meniup makanan? Apakah ada lagi yang lain yang harus kita hindari? Iya, betul sekali. Tadi diralat ya, jadi ternyata penggabungan tadi bukan peroksida tapi karbonat, maaf ya. Maaf ya, karbonat ya. Jadi asam karbonat itu. Yang karbonat itu yang berbahaya juga. Kemudian apalagi nih etika makan dalam Islam ya. Betul. Selain itu tadi tidak meniup. Yang pertama tadi apa? Cuci tangan dulu, kemudian berdoa di hadapan makanan kita, kemudian baca basmalah, kemudian tidak meniup makanan dan tidak berdiri. Ya, kan tidak berdiri juga ya. Makan di TK juga udah ini ya. Di TK udah ada etikanya dan adabnya dok. Jadi sebelum kita makan nih, pastinya kita mau cuci tangan ya. Tadi seperti dengan beberapa langkah tadi. Kemudian kita ada berdoa sebelum makan seperti biasa dan juga membaca basmalah, dan ada beberapa etika yang harus diikuti oleh anak-anak nih dok. Yang pertama, Anandanya tidak diperkenankan untuk berdiri ketika makan. Ya, jadi Ananda harus berada di kursinya atau kita kadang suka lesehan ya. Iya, betul. Terus yang kedua juga kita dianjurkan untuk tidak banyak berbicara. Begitu. Mungkin kalau mau berbicara hanya ketika membutuhkan pertolongan saja. Misalnya kalau bawa makanan yang harus dibuka, susah dibukanya, kita bantu gitu. Kemudian yang ketiga itu membuang sampah pada tempatnya. Oh, membuang sampah setelah makan mungkin ya? Betul, nanti mungkin setelah makan kita buang sampah pada tempatnya, karena kita juga mengajarkan kemandirian dan juga kebersihan kepada anak-anak. Seperti itu dok. Iya, Masya Allah. Jadi sudah ini ya. Jadi betul, salah satunya tadi setelah 5 etika tadi, yaitu yang keenam tidak berbicara. Berbicara ketika makan. Betul, tidak berbicara ketika makan atau tertawa terbahak-bahak ya. Kita tahu yang pasti Allah tidak menyukai itu ya. Kemudian mengapa demikian ditinjau dari tenaga medis, yaitu pada saat kita bicara, pertama kita tidak bisa menikmati apa yang kita makan. Karena fokusnya malah ngobrol. Betul, malah ngobrol. Tahu-tahu habis deh gitu. Jadi nambah lagi dong. Tadi makan apa ya? Lupa. Ya jadi nambah lagi dong gitu kan, karena tidak bisa menikmati makan itu sendiri ya. Kemudian kedua, bisa juga karena bisa tersedak karena makanan ya. Yang harusnya makanannya masuk ke saluran pencernaan, masuknya ke saluran pernafasan. Jadi tersedak dan kebesekan gitu ya, kata kalau orang Sundanya itu kebesekan. Bahaya ya dok itu ya dok. Betul, pada saat kebesekan ya itu masuk ke saluran pernapasan ya, seperti itu. Ada kasus-kasus kemarin pernah 3 tahun sebelum pandemi ya, ada yang tersedak oleh cimol. Cimol itu emang ukurannya besar. Kalau kita kunyah itu kalau tidak terlalu bagus mengunyahnya, dia sulit. Betul sekali. Jadi tersedak cimol masuk ke saluran nafas, kan kebayang ya? Gitu. Itu gimana dok? Sempet aspeksia, sesak napas, sempat dimasukkan ke UGD itu untuk mengambil si cimolnya itu. Mana cimolnya masih panas lagi kan? Coba masuk bayangkan. Ke saluran nafas. Saluran nafas ya. Jadi tersedak ya. Hati-hati ya. Betul. Ayah bunda di rumah juga sahabat Assalam, sahabat Islami, mohon diingatkan untuk anandanya dan juga mungkin sedang makan di meja tidak terlalu banyak berbicara, khawatir nanti salah masuk. Iya betul sekali. Yang tadinya harus masuknya ke saluran pencernaan, jadi malah masuk ke saluran pernafasan. Dan itu bahaya ya dok ya. Betul, bahaya sekali ya, bisa gagal nafas ya. Gitu. Oke deh. Nah tadi kan sudah kita paparkan beberapa nih ya, dengan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian membaca doa sebelum makan itu udah pasti, kemudian membaca basmalah, tidak meniup makanan nih saat makanan masih panas, mungkin bisa kita tunggu agak dingin sedikit. Betul Kemudian sekali. juga tidak berdiri atau bisa disarankan untuk duduk. Kemudian tidak terlalu banyak berbicara karena dikhawatirkan bisa masuk ke saluran pernafasan tuh makanannya, bukan ke saluran pencernaan. Nah ngomong-ngomong mengenai posisi nih dok nih. Posisi yang baik itu adalah sambil duduk kan. Betul sekali. Tapi boleh nggak dok kita makannya dengan posisi lain, atau misalnya sambil tiduran dikit gitu, terus miring-miring dikit gitu dok, boleh nggak sih dok? Masya Allah ya. Jadi ternyata Rasulullah pun bersabda mengatakan bahwa aku makan tidak dalam keadaan bertelekan.
Terekan itu adalah bersandar santai atau miring kanan atau miring kiri seperti itu. Iya. Mengapa? Karena itu di hadis riwayat Bukhari pun mengatakan bahwa Rasulullah pun makannya duduk dengan tegak. Oke. Tidak bersandar hanya seperti ini, miring dan lain-lainnya seperti itu. Ternyata dampak medis dari dampak positifnya dari makan tegak itu otomatis kita tadi tidak berhubungan dengan tekanan tubuh tadi gravitasi, betul? Oke, betul sekali. Kemudian pada saat kita tegak seperti ini, otomatis dia turun makanan secara pelan-pelan, betul, menyimpan di organ-organ tertentu. Oke. Ya, dari kerongkongan terus ke lambung. Lambung itu seperti kantung ya. Ya. Di kantung seperti itu dia turun pelan-pelan. Kemudian penyerapan juga akan maksimal di lambung. Oke. Betul, menyimpan makanan, kemudian diserap, kemudian turun pelan-pelan ke usus. Seperti itu terus, usus kita, usus 12 jari, usus besar sampai ke usus akhir. Seperti itu. Jadi dengan posisi bertegak, itu penyerapannya maksimal. Ya. Coba bayangkan sekarang Mesina kalau kita duduk kayak gini. Lambung tidak disiapkan untuk menerima. Oke. Betul? Ya, betul. Bahkan ada makanan yang akan reflux itu naik lagi ke atas. Itu tuh yang sensasinya terasa dada terbakar itu ya, Dok Ya, ya? betul. Itu namanya betul. bisa disebut GERD juga ya. Oke. Itu biasanya setelah makan langsung tiduran gitu. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Ih, penting itu nanti kita bahas ya, Dok. Betul. Itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi lebih baik sudah makan posisinya tetap posisi duduk yang tegak. Ya. Karena Rasulullah pun mengatakan bahwa saya tidak makan dalam teledekan tadi ya, yaitu bersandar tidak, tapi beliau makan dalam keadaan duduk dan tegak, duduk yang tegak, gitu. Duduk tegak. Itu di hadis riwayat Bukhari. Jadi ternyata keuntungannya begitu ya, Mesina di medisnya ya, betul sekali. Wah, ternyata dampaknya lumayan juga ya, Dok ya. Kalau kita tidak tahu nih asal usulnya, kita tidak tahu secara medis baik atau buruknya, mungkin kita tidak peduli ya, Dok ya. Betul sekali. Gak apa-apa kan, saya sukanya makannya sambil tiduran gitu ya. Gak apa-apa lah, saya makannya sambil lenye-lenye gitu ya, sambil ke belakang gitu ya, atau nggak miring-miring. Ternyata ketika kita duduk dengan tegak, itu secara gravitasi akan membantu makanan kita terserap dengan lebih baik gitu ya, Dok Betul, ya. betul sekali. Wah, memberikan juga manfaat yang tentunya baik juga nih untuk kesehatan tubuh kita. Berarti nih etika makan dalam Islam itu ternyata sudah lama diketahui, sudah lama dipraktekkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika kita praktekkan untuk saat itu, ini masih relevan ya, Dok ya? Betul sekali. Masih relevan ya, Dok ya? Insya Allah mulai pendekatan medis pun ternyata demikian ya, seperti tadi. Jadi lebih banyak manfaat positifnya, padahal ini di Al-Quran atau Rasulullah ini hidup di zaman kapan, tapi ternyata setelah diteliti ke sini luar biasa. Dampak positif maupun dampak negatifnya bagi kesehatan luar biasa sekali gitu, Mesina. Betul. Kembali juga balik lagi nih, tadi tidak meniup makanan dan kita memberikan pertama itu membacakan basmalah, ternyata itu akan memberikan efek kepada makanan yang kita makan untuk di tubuh kita nantinya ya, Betul Dok ya? sekali, betul. Jadi efek positif, maka makanan pun kan dia apalagi makanan organik, dia menyerap dengan sempurna ke tubuh kita ya. Apapun yang dimakan, apapun yang dirasa, apapun yang didoakan masuk ke tubuh kita dalam keadaan tenang, maka bermanfaat untuk organ-organ semuanya kan. Wah. Ya, itu insya Allah jadi itu paduannya luar biasa sekali ya, dari tadi basmalah cuci tangan, berdoa, kemudian baca basmalah sebelum makan dan posisi tadi ya, seperti tadi. Wah, baik Dok, kita lanjutkan nih. Saat ini memang ada beberapa orang yang mencoba untuk mengurangi porsi makan juga ya. Ada juga yang, aduh aku tuh nggak kenyang-kenyang nih orangnya, aku makannya mesti banyak nih, soalnya aku butuh energi yang banyak gitu ya, Dok ya. Jadi kadang kita makan, ini dimakan, itu dimakan gitu ya, Dok ya, sampai perut kita tuh terasa penuh, begah, kenyang gitu. Bagaimana nih, Dok, dalam Islam menyikapi ketika orang makan kekenyangan, itu apakah baik atau buruk? Apakah berdampak baik atau buruk nih untuk tubuh kita, dan secara etika makan dalam Islam itu seperti apa sih, Dok? Iya, betul. Bagus sekali, Mesina. Ya, sesuai dengan firman Allah bahwa makan minumlah sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, cukuplah seperti di surat Al-A'raf ya, Al-A'raf 31. Kemudian ternyata di Tirmizi pun mengatakan bahwa makanlah sepertiga. Jadi
tempat yang paling buruk di tubuh kita adalah perut. Di mana perut ini cukuplah diisi sepertiga dengan makanan, betul, sepertiga dengan minuman, dan sepertiganya dengan nafas. Coba bayangkan, coba misalnya pada saat kita kemerkaannya kenyang yang begah dan penuh sekali, gitu. Itu luar biasa. Nafas pun tidak bisa. Iya. Bahkan baru makan, saking penuhnya makan itu, baru minum sedikit, perut ketekan sedikit, perasaan tumpah gitu. Gitu? Nah itu artinya betul-betul makanannya terlalu berlebihan. Artinya cukup tadi ya sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga apa tadi? Nafas. Jadi memang di agama kita juga cukup sekian ya. Ingat napas ya sahabat asal sahabat Islami, kalau makan jangan terus lupa napas. Iya, Insya Allah. Gimana dok, lanjut dong. Kalau kekenyangan itu efek negatifnya apa sih dok? Betul, pada saat kekenyangan ya otomatis organ-organ sudah kolapsnya jadi sudah penuh. Sedangkan penyerapannya tidak akan maksimal, yang ada adalah akan muntah, kemudian penyerapannya tidak baik di organ-organ lainnya, kemudian belum organ ususnya terangsang untuk BAB, sedangkan ini belum penyerapan sempurna di usus kecilnya. Itu sangat mempengaruhi sekali ya untuk tubuh. Apalagi dengan makanan yang beragam itu bisa juga tiba-tiba kadar gula tinggi, betul? Yang manis, terlalu manis, kadar gula tiba-tiba naik tajam. Gitu. Kemudian yang banyak lemaknya, kolesterol, otomatis kadar lipidnya akan tinggi, betul? Kemudian kalau yang banyak tadi manis, gorengan, banyak purinnya, misalnya olahan daging gitu ya, seperti itu, otomatis asam uratnya akan tinggi ya, kecambah seperti itu, terlalu banyak. Jadi sekaligus gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, bayangkan tubuh seperti itu, ya, apa yang terjadi ya? Tidak ada keseimbangan cairan, tidak ada keseimbangan pH lambung, tidak ada keseimbangan penyerapan juga. Jadi itu sangat mempengaruhi ya misalnya ya. Menarik sih dok, tadi yang dokter sampaikan mengenai porsi yang harus masuk ke dalam perut kita nih, karena kan perut itu adalah otak kedua dok. Selain otak kita gitu ya, perut juga adalah otak kedua. Jadi kita harus isi dengan hal-hal yang betul-betul bermanfaat. Tadi seperti yang sudah dokter sampaikan ya, yang sepertiganya adalah makanan, sepertiganya adalah minuman atau air, dan sepertiganya adalah nafas. Wah, ngomong-ngomong sepertiga nih dok, Mistina pernah baca nih dalam satu artikel, katanya Rasulullah itu kalau makan menggunakan 3 jari aja dok. Oh iya, gitu ya, 3 jari ya. Kadang kan kalau orang Sunda moyo 5 gitu ya, paling afdol gitu ya dok, apalagi sama sambal, lalapan dan sebagainya gitu ya. Ternyata kalau Rasulullah hanya menggunakan 3 jari aja nih, sahabat Assalam dan juga sahabat Islami. Nah, yang ingin Mistina tanyakan nih, menggunakan 3 jari itu apakah untuk semua jenis makanan harus menggunakan 3 jari atau hanya makanan tertentu, dan mengapa sih Rasulullah menggunakan 3 jari ini gitu dok? Iya, betul sekali, pertanyaan bagus ya. Jadi memang Rasulullah menggunakan 3 jari ini di zamannya. Memang kita lihat sebelumnya pada minggu lalu bahwa Rasulullah paling sering adalah makan makanan adalah berupa kurma, betul? Kemudian roti ya, betul. Seperti itu, madu, tidak seperti kita ya, segala ayahnya. Jadi segala jenis makanan dok, yang dibakar, yang digoreng, yang sop apa gitu ya. Jadi otomatis dengan 3 jari untuk makanan-makanan yang kecil seperti biji-bijian, zaitun, kurma atau roti cukup dengan 3 jari ya. Dengan seperti itu tidak seperti kita, apa namanya, kalau 5 jari semua ambil semua teh. Jadi kelihatan ininya ya, apanya, rewok. RW 06 rewok. Jadi otomatis cukup 3 jari ya. 3 jari aja. Ya, memang disunahkan seperti itu. Jadi intinya untuk hal-hal yang makanan-makanan kecil lah ya, mestinya ya gitu. Kacang, ulah sarung toples nah ya gitu. Jadi 3 jari sih, tapi setoples. Stoples. Jadi memang disunahkan begitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan beda ya. Ada alat makan ya, ada sendok dan garpu. Kemudian kecuali makanan-makanan kecil tadi kita bisa dengan 3 jari ya. Gitu. Iya, wow, Masya Allah, ini ternyata Rasulullah juga sudah memberikan contoh kepada kita ya, bagaimana cara kita mungkin kalau saat ini sih bilangnya diet ya dok, mengurangi asupan kalori, mengurangi makanan-makanan kita nih yang kurang sehat gitu ya, bisa menggunakan kemarin di minggu lalu, kalau mau boleh dicek lagi nih videonya di Assalam TV ID.
mengenai makan sehat ala Rasulullah ya, hidup sehat ala Rasulullah. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya ini, Miss Tina ingin menyampaikan bahwa Yayasan As-Salam Bandung ini memiliki beberapa layanan, yaitu layanan pendidikan, sosial keagamaan juga ada nih di sini. Untuk pendidikannya sendiri, kita ada beberapa unit pendidikan, yaitu Playgroup As-Salam, TK As-Salam, SD As-Salam, SMP As-Salam, MTS As-Salam, SMA As-Salam, SMK As-Salam, dan yang terbaru yang insya Allah akan dibuka PPDB-nya, penerimaan siswa barunya di tahun ini, yaitu adalah MA As-Salam atau Madrasah Aliyah As-Salam. Insya Allah untuk tempatnya itu ada di Arjasari, Kabupaten Bandung. Bagi ayah bunda, sahabat As-Salam, sahabat Islami yang sedang mencari sekolah yang berkualitas, sekolah As-Salam adalah salah satunya yang bisa ayah bunda atau sahabat As-Salam semua kunjungi nih, untuk lebih tahu, lebih banyak tahu lagi ada program-program apa saja. Dan juga ada sosial keagamaan, yaitu berupa ada jamaah haji, kita mengantarkan haji, kemudian ada nabatur untuk umroh, dan juga ada zakat, ziswaf, dan juga ada JRA, jasa rahmatillah. Mudah-mudahan dengan hari ini podcast nih, sahabat As-Salam semua ingin tahu lebih banyak, boleh bisa menghubungi CS kami, atau boleh nih di sini sudah Miss Tina sediakan scan barcode-nya untuk bertanya lebih lanjut mengenai layanan-layanan yang ada di Yayasan As-Salam Bandung. Baik, kita kembali lagi ya ke acara kita, yaitu etika makan dan minum dalam Islam. Dokter, Miss Tina masih punya pertanyaan yang lain nih dok nih. Yeah. Paling enak itu kalau habis makan itu duduk-duduk santai. Kadang duduk santai, ketiduran. Boleh nggak sih dok, kita habis makan ya, terus kita lupa dan kita ketiduran gitu ya. Kalau terjadi, itu dampaknya seperti apa sih dok sebenarnya untuk tubuh kita? Iya, betul sekali ya. Jadi memang ternyata Allah pun berfirman bahwa mengatakan, saya baca ya, apabila kalian telah selesai makan, maka bertebarlah. Itu ada di Quran surat Al-Ahzab 53 ya. Artinya kenapa kita setelah makan itu kita lebih baik bertebaran, bukannya diem males mager gerak. ya. Artinya di situ ada maknanya secara medis, secara kedokteran, bahwa pada saat setelah makan otomatis kan tadi sudah dibahas ya, kadar gula tinggi. Kalau kita diam aja, kira-kira makin tinggi nggak? Mengendap ya dok? Mengendap, betul. Betul. Kemudian fungsi-fungsi organ lainnya pun tidak maksimal. Betul. Pada saat kita ini lebih baik kita bertebaran tuh jadi bergerak, mengerjakan apa, apa. Kalau memang tidak ada yang berkepentingan ya. Kecuali kalau memang sudah lunch, dia lanjut meeting, ya beda lagi itu ya. Udah ada jadi disesuaikan ya dengan ketentuannya ya. Jadi lebih baik bertebaran. Jadi memang walaupun menyukainya seperti itu. Jadi dampaknya luar biasa pada saat bertebaran. Protein yang kita makan akan membentuk otot, betul. Gula yang kita makan akan menghasilkan energi. Jika tidak bergerak, maka menyimpan menjadi cadangan lemak, betul. Seperti itu. Jadi gembil-gembil itu berasal dari makanan yang kita makan, kemudian kita tidak gunakan sebagaimana mestinya ya. Iya. Jadinya dia ya udah gitu, ada di badan kita. Betul. Jadi semua yang dimakan ada karbohidrat, vitamin, mineral. Pada saat kita sudah makan selesai, kemudian mengucapkan hamdalah pasti ya, hamdalah bersyukur kepada Allah. Pada saat bersyukur kepada Allah ada endorfin yang dikeluarkan, membuat kita tenang. Kemudian kita bertebaran, itu luar biasa. Jadi mereka bekerja menyerap sari nutrisi ke masing-masing organnya, ya, termasuk kalsiumnya juga gitu. Kalsium yang kita minum dari susu, dia menyerap ke tulang pada saat kena sinar matahari gitu. Jadi bertebaran kan, udah sarapan, udah apa. Jadi tidak diam aja ya. Iya, jadi habis sarapan tuh langsung beraktivitas. Semua yang tadi kita sudah makan itu menjadikan energi, kemudian menjadikan otot masuk ke tubuh kita, kemudian juga dari kalsiumnya ketika kita ketemu sama matahari itu kan menghasilkan
ke tubuh kita tuh lebih baik lagi gitu. Nah dok, tadi makanan ya, kita mau membicarakan mengenai alat makan nih dok. Oke. Kalau tadi kan Rasulullah mungkin di zaman Rasulullah itu belum ada alat makan seperti mungkin saat ini sendok, garpu, piring gitu ya dok ya. Betul. Atau sumpit mungkin ada beberapa yang memakainya gitu. Nah terkait hal tersebut, bagaimana sih dok aturannya mengenai alat makan nih? Apakah boleh nih kita menggunakan alat makan yang berasal dari bahan emas atau perak dok? Tapi kalau di kita kan sekarang pakainya yang berbentuknya itu dari alatnya itu bukan emas juga sih ya dok ya. Tapi mungkin dulu pernah penggunaannya ada menggunakan emas ya dok ya. Boleh nggak sih dok seperti itu? Ya betul-betul. Jadi memang makanan terutama yang panas jika bertemu dengan logam, ya terutama emas dan perak, dia akan bereaksi otomatis ya. Makanan kandungannya juga akan ke tubuh kita kurang baik. Memang di zaman Rasulullah dulu kan sampai alat makan pun atau hidangan-hidangan piring itu dari emas dan perak, karena itu merupakan orang-orang kafir ya. Ya di zaman-zaman itu merasa emas itu luar biasa, bahkan piringnya pun dan alas makan bahkan ini semua berasal dari emas dan perak. Dan memperlihatkan bahwa ini keangkuhannya luar biasa dengan menggunakan itu. Nah makanya dari sekarang lebih baik kita kembali ke alam, mengurangi makanan-makanan wadah-wadah seperti itu. Tapi memang di daerah Timur Tengah itu masih ada ya wadah-wadah, jangan jauh-jauh seperti kayak tempat minum jam tuh, ya itu kan kuningan warna emas kan seperti itu. Kemudian warna-warna perak lain ya, untuk tempatnya itu juga jika terkena air panas itu akan bereaksi otomatis ya. Gitu. Jadi lebih baik dihindari. Jadi secara kimia tadi selain ditiup menghasilkan senyawa yang lain, dari alat makan juga ketika terkena air panas itu akan menghasilkan senyawa yang lain juga yang tidak baik untuk tubuh ya dok ya? Betul. Sekarang kan harus ada food grade ya, jadi betul-betul tempat makannya betul-betul untuk makanan ya. Dan lihat juga kalau memang plastik harus lihat kodenya, kode belakangnya itu. Ya kode 1 yang hanya sekali pakai, nggak boleh diisi ulang, seperti botol-botol aqua yang sekali pakai, air mineral yang sekali pakai. Kemudian lihat juga kode belakangnya 3 juga, 5 atau 7 itu yang nggak boleh dipakai ya. Tidak boleh dipakai untuk makanan ya. Betul sekali. Jadi memang harus diperhatikan ya. Tapi kadang sih dia pelabelan itu memang sangat saru dan nggak kelihatan biasanya sama konsumen ya dok ya. Berarti kitanya nih yang harus lebih jeli ketika kita membeli alat makan. Pastikan, mungkin kalau sekarang kebanyakan plastik ya dok ya. Jangan sampai menggunakan plastik yang ada nomor berapa tadi dok? 1, 3, dan 7 dan ya. 7 dan terutama pastinya itu ya. Kalau 5 masih bisa untuk air hangat ya. Gitu. Ada beberapa ini aja. Wah, informasinya sangat menarik sekali ya dan berguna sekali, selain keislaman tapi juga dari segi kedokteran medis, kedokteran timur ataupun barat, ternyata ada beberapa hal yang harus selalu kita perhatikan nih dalam etika makan ataupun minum. Baik dokter. Nah, ini nih dia. Zaman sekarang itu nih dok ya. Makan itu kadang kita kalau di kantor ataupun mungkin sedang berkegiatan di luar, kadang kita makannya sendirian nih dok, gitu ya, karena memang teman yang lain sedang sibuk, ada yang deadline gitu ya, atau juga mungkin yang lain, aku udah makan tadi gitu ya, jadi aku nggak bisa makan bareng gitu. Nah ini konteks kita makan sendiri, katanya nih bukan nggak boleh ya, dianjurkan jangan makan sendiri. Emang kenapa sih dok nggak boleh makan sendiri? Gimana dok, pengen tahu. Jadi hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa, saya baca juga ya, makanlah kalian bersama-sama, karena dengan makan bersama ada keberkahan. Makanan 1 bisa cukup untuk berdua, makan 2 bisa cukup bertiga, dan makan 3 bisa cukup 4 sampai selanjutnya, karena keberkahan itu ada di dalam makan berjamaah. Itu di hadis riwayat Bukhari ya. Jadi ternyata dengan kita makan bersama tadi, kembali lagi pada saat kita makan bersama, kitanya happy, kitanya senang bisa berbagi dengan orang lain, itu ada mau dikeluarkan happy hormone itu, coba bayangkan. Makanya orang Sunda mah suka ya kalau botram itu ya, hobi. Jadi lupa sakit, betul? Lagi kumpul katanya nggak kerasa sakitnya dok, katanya gitu, betul? Tapi kalau lagi sendiri
segala kerasa Kenapa ya ini dok terus ya. jadi kerasa ya dok ya? Nah itu salah satunya, coba dari situ aja sudah terlihat bahwa keberkahan itu ada pada saat kita makan bersama, makan berjamaah maupun sholat berjamaah. Jadi betul-betul Allah mengirimkan sinyal-sinyal cinta itu melalui kebersamaan tadi ya, dengan berjamaah tadi. Masya Betul. Allah ya, selain juga menjaga silaturahmi, memberikan banyak rezeki kepada kita, kita Masya kan tidak Allah. pernah tahu ya Betul. apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersilaturahmi. Juga makan bersama itu memberikan apa namanya tadi, sinyal-sinyal cinta ya Betul, ke tubuh kita kebersamaan ya. Apapun yang terjadi, yang penting makan bareng gitu. Ya, benar. Ya, bahkan kalau di ini mungkin untuk parenting juga, betul, ya sempatkan makan bersama dengan anak dan orang tua. Itu penting sih ya dok Penting ya. Kalau sekali. bisa dalam satu hari mungkin kalau nggak sarapan, mungkin nanti makan malam. Karena kan biasanya kalau siang kita Sibuk dengan betul kegiatannya masing-masing ada di sekolah gitu kan. Apalagi kalau di TK Salam pulangnya itu habis zuhur gitu dok. Iya, Jadi makan betul. siangnya di sekolah Di gitu. sekolah, Betul. betul. Jadi bisa Disempatkan. ketemunya sarapan atau tidak makan malam bareng-bareng Betul sama sekali. keluarga itu. Ternyata adalah etika makan dan minum dalam Islam. Wah, Betul, jadi tidak makan sendiri ya. Dan jangan lupa Miss Tina, kenapa? jauhkan gawainya. Aduh. Kadang kita makan-makan gawe-gawe ya, bahkan bertanya juga. Kok Miss Dina kayak Miris ya? kesindir ya? Mungkin sahabat Assalam dan sahabat Islami di rumah ada yang sedikit kesindir juga nih. Nah, akhirnya jadi introvert, jadi hilang hormon cintanya, hilang hormon kebersamaan dan hilang keberkahannya otomatis. Tadi juga ketika makan, ketika kita ternyata punya dialihkan perhatiannya ke yang lain seperti ngobrol ataupun ke gawainya gitu ya. Ternyata kita tidak tahu asupan yang kita konsumsi ya dok ya, Betul dimasukkan sekali, ke dalam tubuh betul. kita, tadinya jadinya makan lagi, nambah lagi, lupa nanti timbangannya naik lagi. Betul sekali, Masya Allah. Gitu. Sudah lumayan nih yang kita obrolkan hari ini, yang bisa Miss Tina sedikit untuk sampaikan lagi dari awal tadi percakapan kita ya dok ya. Yang pertama, jika kita akan makan, etikanya yaitu jangan lupa untuk selalu menjaga kesucian diri ya, dengan membersihkan terlebih dahulu tangan kita ya, dengan beberapa langkah yang tadi sudah disampaikan. Betul. Kemudian membaca doa sebelum makan wajib, kemudian membacakan basmalah, kemudian dihindari untuk meniup makanan, lalu duduk sekali. ketika makan dan tidak banyak berbicara ketika makan. Kemudian duduknya tadi dengan tegak juga ya dok Tegak, ya. betul sekali. Betul. Tadi juga ada yang menarik sih yang Miss Tina bisa ambil adalah pastikan apa yang masuk ke dalam perut kita itu ada 3 hal dan dengan porsi yang seimbang, yaitu 1/3-nya makanan, 1/3-nya minum, 1/3-nya nafas. Jadi jangan lupa untuk nafas. Terus hindari juga makan dengan kekenyangan, hindari juga setelah makan langsung tidur gitu ya, untuk tidak beraktivitas karena bisa menyebabkan banyak dampak yang negatif kepada tubuh kita. Dan yang terakhir itu pastinya membaca hamdalah, bersyukur atas makanan minuman yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah membaca doa setelah makan pastinya ya dok ya. Ya, dan Ada yang paling kurang tidak- dok tadi dok? Paling tidak hamdalah ya. Iya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Oke deh. Wah. Sebenarnya ini kalau etika secara ininya sesuai Al-Qur'an dan Sunnah itu ada 39 Banyak banyak ya, Dok, ya. Tapi yang pendekatan secara kedokteran kurang lebih dari 14 sampai 15 ya, kurang lebih itu ya tadi Mbak Sina ya. Jadi itu yang lainnya mungkin masih lebih ke pendekatan agama, ini lebih ke kesehatan mungkin ya, seperti itu ya. Jadi cukup tadi 14 kurang lebih ya, 14 ya semuanya ya. 13 dok. Oh 13, oke. Ya 15-nya mungkin yang ini ada hadis juga mengatakan bahwa setelah kita makan makanan yang dibakar, Nah, siapa yang suka nih ya, grill atau menggunakan api, Mhm. disunahkan untuk berwudu. Oh, Ya disunahkan untuk ada penyeimbangnya. Ya, kalau Rasulullah makan sate atau yang dibakar itu biasanya dengan timun. Kemudian kalau ini kenapa berwudu? Karena itu adalah sifatnya panas. Ya. Kalau di kedokteran timur, makanan yang panas itu harus diseimbangkan dengan yang sifatnya dingin. Ya, apa itu yang dingin itu contohnya bisa air, bisa buah atau sayur atau timun itu bisa. Ya, itu kenapa organ pencernaannya tetap netral, pH kulit dan pH keseimbangan cairan di lambungnya seimbang. Ya, panasnya juga seimbang. Jadi banget karena ya, tadi Dok. Betul. Mbak Sina kemarin kita ngebahas bahwa keseimbangan itu atau penyakit itu lebih muncul di
penyakit-penyakit yang pH tubuhnya adalah asam. Jadi lebih baik dinetralkan seperti tadi. Ya. Betul sekali. Wah, dokter sebenarnya masih pengen ngobrol nih sama dokter. Boleh nggak minggu depan kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol sama dokter nih? Insya Allah. Ini kok masih ada sedikit ya tentang etika minumnya ya? Etika minumnya belum. Dari tadi minumnya, makan terus. makan, minum udah hampir sama ya. Betul. Tetap yang pertama tadi tetap kita mengucapkan doa dulu di minuman kita. Kemudian yang kedua adalah Bismillah, basmalah, ya seperti itu. Ketiga tetap duduk dalam keadaan duduk, ya. Karena ternyata pada saat kita minum berdiri, coba bayangkan Mistina, fungsi ginjal itu berat. Kemudian pada saat kita minum langsung berdiri, semua minuman itu langsung tersimpan ke kantung empedu. Bahkan kantung empedu ini akan menyimpan kotoran apa yang kita minum, karena tidak terfiltrasi oleh ginjal tadi, karena ginjal fungsinya untuk menyaring. Kemudian setelah itu apa? Ternyata dengan minum berdiri nih, kagok misalnya lagi lari nih, haus langsung berdiri kan gitu ya. Kagok udah haus, cari kursi tidak ada, langsung berdiri minum. Mungkin sekali dua kali nggak masalah, tapi berkepanjangan itu akan menjadi ödem paru dan jantung. Jadi bengkak paru dan jantung karena berhubungan dengan minuman yang masuk, kemudian tekanan yang berhubungan gravitasi, akhirnya ada bengkak jantung dan paru-paru tadi. Coba Mistina. Selain itu apa yang masih diteliti memang adanya penumpukan di sendi-sendi ya, cairan-cairan tadi di sendi-sendi ya. Memang paling tidak kalau kita minum berdiri, sendi yang paling kena adalah tumpuan di bawah calcaneus, jadi di mata kaki ya, itu lebih cairannya lebih menumpuk di situ. Tapi masih ada penelitian, ada beberapa yang mengatakan kena artritis katanya ya, artritis radang sendi. Tapi itu masih diteliti ya kalau itu. Yang pasti ada penumpukan cairan. Kemudian etika lainnya juga ada Mistina, minum. Apa nih? Pada saat minum itu jadi ada sahabat Rasul dengan satu gelas minum aja dia ingin mencapai keberkahan yang luar biasa dari satu gelas air minum itu. Gimana tuh dok? Nah caranya ternyata pada saat minum dia mengambil dulu dengan tangan kanan. Iya, jadi memang kan Rasulullah menyukai segala sesuatu dengan tangan kanan ya, menggunakan minum, makanan, mengambil barang, kemudian bersuci juga dan menyisir juga beliau menggunakan tangan kanan. Ternyata dengan tangan kanan, mengapa tangan kanan didahulukan di dalam pendekatan medis? Ternyata tangan kanan itu kan jauh dari jantung ya, Mistina ya. Otomatis kalau kita mengangkat dengan tangan kiri, tekanan darah akan lebih tinggi. Jadi kalau medis ternyata bisa dijelaskan ya dok. Makanya kalau di tensi itu ya, kalau di tensi pasti selalu di tangan kanan. Pada saat kita menensi di tangan kiri pasti lebih tinggi tekanan darahnya karena memang ini dekat ke jantung ya. Makanya pada saat kita mulai tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Jadi cara minumnya, minum tapi tidak boleh meniup tadi ya, tidak boleh meniup bejana atau meniup gelas itu sendiri. Jadi minum Bismillahirrahmanirrahim, cukup 3 tegukan nih Mistina, glek, 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 kemudian ucapkan Alhamdulillah, selesai. Minum lagi 3 tegukan, glek, 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 Bismillah dulu, glek, 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 Alhamdulillah, selesai. Jadi usahakan minumnya tidak ngegolontongan gitu ya. Sampai napasnya juga minumnya gitu masih ya? di mulut, napas dulu kan gitu kadang ya. gitu saking hausnya, jadi ternyata Saking hausnya. Rasulullah mengajarkan minum seperti itu. Manfaatnya luar biasa ternyata Mistina tadi ya. Perlahan-lahan air itu masuk, penyerapannya maksimal, elektrolitnya menyebar dengan sempurna, kemudian lambung pun tidak penuh, maka udara pun akan masuk dengan perlahan. Nah itu seimbang kadang kita jadinya. suka kembung kalau kebanyakan minum ya dok ya. Tanpa jeda ya. Tanpa jeda tadi itu nggak ada nafas. Sepertiganya kan nafas. Iya betul. Jadi tetap seperti itu. Betul. Wah dokter masih ada yang mau ditambahkan lagi nih dari etika makan dan minum? Mungkin tadi ada yang belum sempat terbahas? Ya mungkin ini juga masih kontroversi, masih ada diteliti beberapa jurnal. Mungkin ada mengatakan bahwa pada saat diminum kita itu ya Mistina ada lalat yang hinggap. Pernah dengar tidak? Kayaknya belum sih. Oh belum. Jadi pada saat ada lalat hinggap, maka ada hadis menyatakan di hadis riwayat Bukhari, apabila lalat terjatuh ke dalam minuman salah seorang, maka tenggelamkanlah lalat itu. Jadi kalau ada masukkan lalat itu semua ke minumannya. Oh gitu dok. Ya, ternyata udah dimasukkan, angkat semua lalatnya. Ya, jadi ada mengatakan dari riwayat Bukhari itu bahwa di sebelah sayap lalat itu dia mengandung penyakit,
Namun di sebelah sayap lagi mengandung penawarnya, obatnya, ya. Begitu. Ya, ini masih kontroversi, tapi ini memang diteliti di 2013 di jurnal bahwa ternyata memang betul di sayap kanannya lalat itu dia mengandung antibiotik. Oh. Ya, kemudian diteliti lagi di 2020 baru kemarin bahwa ternyata di sayap kanannya itu dia akan mengontrol E. coli, bakteri E. coli itu untuk pencernaan ya. Iya. Makanya kalau kena lalat nanti katanya diare, Iya, betul? tidak menyebabkan mencret. Mencret ya. Ternyata dengan seperti itu, dengan seperti itu, Ya. dia anti bakteri ada dan anti fungi. Fungal itu anti jamurnya juga di sayap kanannya. Ini masih diteliti ya. Tapi luar biasa ternyata setelah puluhan ratusan tahun sejak Rasulullah mengatakan seperti itu, di hadis riwayat Bukhari diteliti sekarang ternyata memang ada penawar dan obatnya di sayap berikutnya dari lalat itu sendiri. Padahal lalat itu kan kotor sekali ya, kita tahu ya, hinggap di sana, hinggap di sini, Dan kita muntah tahu di dia sana. berasal dari mana, Iya, Dok? betul sekali ya. Jadi ternyata seperti itu. Ya mungkin zaman dahulu di tempat kering mungkin tidak seperti sekarang ya. Kalau lalat kita kan segalanya basah, akhirnya menempel di tubuhnya dan ternyata itu ada penelitiannya seperti itu, Miss Ina. Mudah-mudahan ya ini masih diteliti terus oleh mereka-mereka yang concern di sini dan membawa keberkahan pastinya ya, sehatnya. Wah, dokter, lengkap sekali penjelasan dari dokter mengenai etika makan dan minum Insya Allah. dalam Islam nih, dokter. Terima kasih sudah berkenan untuk menjelaskan dan memaparkan kepada kami semua nih sebagai pembelajaran juga, wabil khusus untuk Miss Tina nih pribadi, banyak hal yang belum diketahui sebelumnya dan mudah-mudahan sih juga sahabat Assalam, sahabat Islami di rumah juga bisa mempraktekannya ya di rumah ya. Amin. Oke deh, kalau begitu ada closing statement dari dokter mungkin? Oke, ya closing statementnya mungkin ya itu ya. Kembali lagi, makan dan minum adalah nikmat luar biasa dari Allah. Maka sebagai cara kita bersyukur nikmat Allah ini, maka kita pelajari adab-adab makan yang baik itu menurut Al-Quran dan Sunnah seperti apa, agar kita sehat, berkah, manfaat, dan membawa jariah untuk siapapun, terutama untuk diri kita. Mungkin itu aja, Miss Ina. Baik dokter, terima kasih. Jangan lupa lagi ya. Ingat terus untuk selalu mempraktekkan etika makan dan minum dalam Islam. Dan juga ingat untuk selalu mensubscribe channel kami di Assalam TV ID. Jangan lupa komen. Dan juga kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan nih ke dokter Yana, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas. Boleh sekali untuk dituliskan di chatnya. Dan juga akhir kata dari Miss Tina dan juga Dr. Yana nih mengucapkan terima kasih atas perhatian dari sahabat Assalam dan sahabat Islami di rumah semua atau di kantor juga atau dimanapun berada. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.